Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sani Rizky, NIM C1N021036, Prodi Ilmu Kelautan A. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Sebutkan dan jelaskan kaidah dasar fikih dan sebutkan 5 contoh implementasi kaidah dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari. 5 kaidah dasar fikih. 1. Perkara tergantung tujuannya. 2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. 3. Kesempitan mendatangkan kemudahan. 4. Kemudaratan hendaknya dihilangkan. 5. Adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Yang pertama, artinya segala perkara tergantung maksud atau tujuan. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Contoh dalam implementasinya adalah apabila kita mau bersedekah, maka niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Keyakinan tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan ketika melakukan sesuatu. Keadaan susah menurut kemudahan, kesulitan mendatangkan kemudahan. Segala sesuatu yang sulit dapat dilakukan dengan mudah dengan kaidah-kaidah fikih. Kemudaratan harus dihilangkan, boleh dilakukan dengan ada syarat. Adat dijadikan rujukan hukum. Adat istiadat yang tergantung pada kaidah adat istiadat yang sudah mendarat daging pada tubuh sesuatu manusia. Selanjutnya, 5 contoh implementasi kaidah dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Apabila kita mau bersedekah, maka niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. 2. Keraguan ketika melakukan sesuatu. Contoh, sholat ketika lupa gerakan sholat, maka kita dianjurkan pada gerakan yang kita yakini. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Segala sesuatu yang sulit dapat dilakukan dengan mudah dengan kaidah-kaidah fikih. Ketika dalam perjalanan, kita boleh menjamah sholat. Ketika kita terkena luka pada bagian tubuh yang tidak bisa terkena, maka kita boleh sholat tayamum. 4. Boleh dilakukan syarat dengan adanya syarat. Vaksin COVID yang mengandung enzim babi, tapi untuk kesehatan tidak apa-apa dengan adanya syarat. Adat istiadat yang tergantung pada kaidah adat istiadat yang sudah mendarah daging pada tubuh sesuatu manusia. Memukul beduk untuk panggilan sholat sudah mendarah daging dari dulu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fantasir. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan maqasid syariah dan sebutkan 5 contoh implementasi maqasid syariah. Secara bahasa, kata maqasid syariah sendiri berasal dari kata maqasad yang berarti tujuan dan target. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala atau keyakinan atau kebaikan. Adapun membentuk maqasid syariah berserta contohnya. 1. Maqasid syariah untuk melindungi agama. Merupakan hak memeluk dan meyakini seorang boleh dan berhak memiliki agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh, melaksanakan sholat dan zakat. Dari segi penogehan, dilakukan dengan jihad atau hukum bagi orang-orang yang murtad. 2. Maqasid syariah untuk melindungi agama. Merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh, makan dan minum. Sedangkan dari segi penogehan dilakukan dengan secara qisas dan diat. Nomor 3. Maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman. Contoh, makan dan mencari makan.
pencegahannya dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. 3. Maqasid syariah untuk melindungi harta. Untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan, harta, benda, dan merebutnya dari orang lain. Merupakan hal ini dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh, melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. 5. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Untuk melindungi keturunan, membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomis, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Contoh, dalam bentuk pemikiran, bentuk pencegahan yang dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang yang lain berzina tanpa ada bukti. Sekian dan terima kasih. Sampaikan kepada saudara Ahmad Agus Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agus Sofyan, nomor induk mahasiswa C1N021016. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, dari pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman tersebut, terdapat soal nomor 3, yaitu bagaimana sih cara kita untuk menanggapi perbedaan-perbedaan tersebut, dan kelompok mana sih yang paling benar. Nah, untuk yang pertama saya akan menjawab bagaimana sih cara kita untuk menyikapinya. Dalam suatu hadis saya pernah baca bahwa cara kita untuk menyikapi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam sebuah kelompok itu, yang pertama itu dengan cara tasamuh, atau arahnya lebih menghormati. Nah, daripada daripada kita harus mencela atau harus saling tidak toleransi atau hal lainnya. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah tasamuh, saling menghormati. Nah, dengan saling menghormati, kita dapat meyakini bahwa perbedaan itu adalah bukan salah satu hal yang bisa memisahkan kita dari agama Islam. Iya, itu sifat tasamuh, bagaimana cara kita untuk menghormatinya. Dan yang pertanyaan yang bagian B, kelompok siapa sih yang paling benar? Kelompok apa menurut kalian yang paling benar? Nah, kelompok yang paling benar menurut saya adalah kelompok yang tidak melencang jauh dari Al-Quran dan hadis. Walaupun itu melencang sedikit atau gimana, tapi itu tetap melencang namanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Daram Danwarta dengan NIM C1N021014. Saya akan menjawab pertanyaan ataupun soal nomor 4, yaitu Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Apa pendapat kalian? Jelaskan dengan argumen kalian. Menurut argumen saya, karena masyarakat Indonesia memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda-beda, kalau menggunakan hukum Islam, bagaimana orang yang non Muslim ataupun yang luar dari agama Islam, tentu orang yang non Muslim itu akan keberatan atau menolaknya, karena Indonesia
adalah bangsa menjemuk. Indonesia memiliki banyak beragama, suku maupun ras, yang di setiap agama harus saling bersatu. Maka dengan demikian Indonesia tidak boleh menggunakan hukum Islam. Penerapan hukum Islam di Indonesia dalam negara bukan individu dapat dimaknai dalam konteks tahapan, namun demikian pemahaman mengenai gagasan penerapan hukum Islam secara bertahap mengerucut pada makna berjuang untuk menerapkan syariat Islam secara bertahap. Bertahap di sini artinya diterapkan dulu secara formal yang telah disepakati. Jika yang tidak disepakati dapat berjuang secara substansial atau esensial. Lebih dari itu, tadarus telah dijadikan sebagai metode perjuangan melalui beberapa pendekatan yang relevan sehingga substansi hukum Islam dapat berjalan dengan baik sesuai dengan konteks yang ada. Demikian pertanyaan saya untuk nomor 4 ataupun jawaban dari saya. Dan saya akan menjawab juga pertanyaan nomor 5, yaitu Islam sebagai agama yang di bawah Nabi Muhammad SAW muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Apa yang membuat agama Islam tetap eksis dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi? Jelaskan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 ataupun soal nomor 5, yaitu Syekh Abdurrahman Ahmad Ashirbuni dalam bukunya Mujakarah Mustarah mengutip Quran surat Al-Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedepannya yang ada di antara mereka barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Menurut Ma'ruf Misbah, perkembangan peradaban Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan Islam telah ditanamkan Rasulullah SAW sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah. Kemudian dalam praktikum seiring dengan makin luasnya wilayah kekuatan Islam, gesekan atau kebudayaan masyarakat setempat mempengaruhi umat Islam untuk mengadopsi dan menawari peradaban lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dari proses semacam inilah peradaban Islam terus berkembang dari peradaban kebudayaan, bangunan, bahasa, adat istiadat hingga pada ilmu pengetahuan. Dan adapun 3 sikap yang diambil oleh masyarakat Islam dalam menyikapi modernisasi, yakni menerima tanpa ada sikap dan pikiran kritis, mengutuk bangsa barat atas seluruh budayanya, mengambil budaya barat yang positif dan membuang serta menghindari budaya yang menurut mereka negatif. Demikian jawaban yang dapat saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.